Halo semuanya, di video kali ini kita akan membedah secara tuntas dan detail sebuah kode C yang menggunakan algoritma graph fundamental, yaitu DFS atau Depth First Search. Nah, studi kasus program ini tuh sangat menarik, yang dimana kita akan menghitung berapa banyak jumlah provinsi yang terbentuk berdasarkan jaringan relasi atau koneksi antar kota. Nah, jika kota-kota saling terhubung, mereka akan digabung dalam satu provinsi. Ayo kita bedah kodenya baris per baris ya. Kita mulai dari baris paling atas. Di sini kita ada yaitu include stdio.h. Nah, ini itu sebagai library standar untuk membaca input dan menampilkan output di terminal kita. Kita masuk ke baris berikutnya. Kita mau mendeklarasikan 3 variabel global di fungsi utama, yaitu in matrix 105 itu. In matrix yang kutulis ini itu sebagai adjacency matrix atau matriks ketetanggaan dua dimensi yang berukuran 105 kali 105. Nah, tabel ini nanti itu yang merekam peta jaringan kita. Jika kotak berisi I dan kolom J bernilai 1, tandanya kotak I itu terhubung langsung dengan si kotak J. Lanjut, di baris selanjutnya ada in dikunjungi. In dikunjungi kita kasih 105 juga. Jadi koma. Nah, in dikunjungi ini itu adalah array visited atau penanda kunjungan. Fungsinya itu seperti buku absen digital. Untuk dia akan catat kota mana saja yang sudah selesai diperiksa agar komputer tidak berputar-putar di tempat yang sama. Oke, lanjut. Ada in n. In n ini itu sebagai variabel yang mana ini akan bertugas menyimpan total jumlah seluruh kota yang akan dimasukkan oleh si pengguna. Sekarang kita pindah ke bagian penelusuran utama, yaitu kita masuk ke void DFS in kota. Nah, fungsi ini kan bertipe void karena dia tidak mengembalikan nilai dan dia itu bekerja secara rekursif atau memanggil dirinya sendiri. Setelah kita lihat di sini, kita masuk ke baris pertamanya dulu. Di sini di baris pertama kita akan tulis dikunjungi kota itu sama dengan 1. Nah, dikunjungi kota ini sama dengan 1 itu berarti begitu komputernya nanti masuk atau memeriksa sebuah kota, komputernya itu akan langsung mencaplah kota tersebut itu dengan angka 1 alias sebagai tanda sudah dikunjungi ya di dalam buku absen tersebut. Nah, selanjutnya kita adakan perulangan, yaitu for in I itu sama dengan 1 I lebih kecil atau sama dengan N, lalu I plus plus. Nah, perulangan ini nanti akan bertugas untuk menyisir seluruh kota yang ada di dalam peta dari nomor 1 sampai si N untuk mencari siapa sih tetangganya. Nah, di dalam perulangan ini ada gerbang logika, yang dimana if matrix lalu kota. Di
sini kasih I, lalu sama dengan 1, dan dikunjungi, kasih belum, kasih I, terus di sini kasih I. Nah, di dalam perulangan ini itu kan ada gerbang logika ini. Nah, di sini itu komputer akan ngecek 2 syarat mutlak sekaligus. Nah, syarat pertama yaitu si matriks kota sama dengan saat ini. Nah, itu dia akan bertanya, apakah kota saat ini memiliki jalur penghubung langsung dengan kota I. Nah, syarat kedua itu ada di dikunjungi I ini, yang dimana dia akan bertanya, apakah kota tersebut statusnya masih bersih alias belum dikunjungi. Nah, jika kedua syarat ini itu terpenuhi, maka komputernya itu akan langsung melompat masuk ke kota I tersebut dengan memanggil kembali fungsi yaitu DFS I yang secara mendalam. Nah, perulangan ini itu akan terus mencari ke dalam sampai semua kota yang satu jaringan itu selesai ditandainya semua. Oke? Sekarang kita lanjut ke fungsi utama, yaitu in main. Nah, di baris pertama kita kasih perintah pengaman, yaitu if scanf d, terus kasih mana n dengan 1, terus return. Nah, di baris pertama kan kita kasih perintah pengaman. Nah, di baris ini itu nanti akan bertugas untuk membaca input dari pengguna untuk menentukan berapa sih jumlah total kota N yang mau dibuat. Nah, jika inputnya itu tidak valid atau jika inputnya itu tidak valid, maka nanti program itu akan langsung diberhentikan. Nah, setelah jumlah kota nanti ditentukan, kita akan membaca isi petanya menggunakan perulangan bersarang atau nested loop, yaitu for in I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan N, I plus plus. Terus kasih for in J sama dengan 1, lalu J lebih kecil sama dengan N, J plus plus. Nah, di perulangan si kembar ini dia kita akan kasih perintah di dalamnya, yaitu scanf matriks I J. Nah, nah, disinilah nanti itu pengguna memasukkan angka 1 jika kota I dan kota J itu bertetangga, atau angka 0 itu angka 0 atau angka 0 jika jalannya itu terputus ya. Sekarang kita lanjut ke bagian data petanya yang lengkap. Nah, pertama kita mau siapkan variabel penghitung lewat perintah, yaitu in
jumlah provinsi. Jumlah provinsi itu sama dengan 0. Nah, jumlah provinsi sama dengan 0, kita kan awalnya dengan kasih 0. Kemudian kita jalankan dia perulangan utama, yaitu kasih for in i itu sama dengan 1, lalu i itu lebih kecil atau sama dengan n, lalu i plus plus. Nah, perulangan ini itu kita gunakan, dia nanti akan menyisir kota satu persatu dari nomor 1 sampai nomor n atau nomor yang keberapa aja gitu. Nah, di setiap putaran itu komputer akan ngecek kondisi, itu kondisi if dikunjungi. Terus kita kasih if kunjungi. Nah, jika komputer itu menemukan ada kota yang di buku absennya itu masih bernilai 0 atau belum dikunjungi, itu artinya komputer baru saja menemukan sebuah gugusan wilayah atau provinsi baru yang terpisah. Nah, karena menemukan wilayah baru, nilai variabel jumlah provinsi plus itu langsung dinaikkan atau ditambah menjadi 1. Nah, tepat setelah itu kita panggillah fungsi si dfs ini. Nah, ini dfs ini itu untuk mendatangi si kota tersebut, seperti yang kita bahas tadi, yang dimana fungsi dfs ini itu akan bekerja seperti kurir otomatis yang menyisir dan mengubah seluruh status kota tetangga yang terhubung dengan kota I menjadi sudah dikunjungi. Hasilnya saat perulangan nanti main ini itu berlanjut ke kota berikutnya yang masih satu provinsi lah. Kota tersebut akan otomatis dilewati karena statusnya itu sudah ditandai oleh si kurir DFS ini tadi. Nah, komputer hanya akan berhenti dan menambah hitungan provinsi jika menemukan kota terisolasi lain yang belum tersentuh lah gitu. Oke, setelah perulangan main nanti ini selesai menyisir semua kota hingga nomor CN, kita akan cetak hasil total provinsi yang terkumpul ke layar terminal menggunakan perintah, yaitu printf dn, kasih jumlah provinsi, titik koma. Nah, terakhir programnya itu akan kita tutup dengan perintah return 0. Nah, gitu. Nah, yang menandakan nanti itu algoritma pelacakan wilayah kita itu telah sukses berjalan 100% tanpa adanya error. Seperti itu. Jangan lupa kita save ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan untuk bagian codingannya. Sekarang kita tes di bagian yang terminal. Nah, di bagian terminal kita mau tes, misal bentar ya. GCC provinsi .c programku. Bentar, ada yang salah ya. 17. If scanf d n. Oh, ini
Sini enggak ya. Oke. Lalu di 25 17 25 for ini I sama dengan 1. Nah, I lebih besar daripada si N, lalu I plus plus. Oke. Kita save dulu. GCC provinsi .c programku. Oke. Programku. Oke. Di sini kita mau tes kasih masuk angka ya. Misal saya mau kasih masuk angka 3. Nah, kenapa aku kasih masuk angka 3? Ini artinya misalnya saya mau kasih ini mana kita punya 3 buah kota sajalah di dalam peta kita yang ada kota 1, kota 2, kota 3. Nah, baru kita tulis di sini 1 1 0. Nah, 110 ini itu nanti kita masukkan nanti tabel matriks untuk ukuran 3x3 untuk menentukan jalur penghubung antar kota. Angka 1 itu nanti artinya itu tersambung jalan, sedangkan angka 0 itu artinya putus atau buntu. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita kan taruh sini 110. Nah, berarti kota 1 terhubung dengan dirinya sendiri dan terhubung ke kota 2. Dan kota 2 itu buntu ke kota 3. Nah, lanjut ke baris 2. Kita coba baris 2, kita isi 1 1 0 juga. Nah, kalau kita kasih 110, berarti kota 2 ini itu terhubung ke kota 1 dan diri sendirinya. Dan kota 2 ini itu buntu ke kota si 3 gitu. Nah, lanjut ke baris 3. Baris 3 itu kita coba 0 0 1. Itu berarti si kota 3 itu buntu ke kota 1, baru buntu ke kota 2, tapi hanya terhubung ke dirinya sendiri. Lalu kita lihatlah output yang keluar itu berapa. Nah, setelah kita enter ini, programnya itu akan melakukan penyisiran menggunakan DFS atau Depth First Search. Nah, program itu akan mendeteksi kalau kota 1 dan kota 2 itu saling terhubung atau berkelompok menjadi provinsi ke-1, sedangkan kota 3 itu sendirian atau terisolasi menjadi provinsi kedua. Makanya output akhir yang tercetak itu adalah 2 ya. Karena total provinsinya itu ada 2 yang terbentuk. Seperti itu ya. Kalian juga bisa tes pakai angka-angka menurut kalian ya. Terserah kalian. Mungkin segitu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.